Selamat datang kembali di Astronepedia. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang time travel atau perjalanan waktu. Konsep perjalanan waktu selalu menarik untuk dibahas dan menarik imajinasi para fisikawan dan orang awam. Tetapi apakah itu mungkin? Banyak teori perjalanan waktu ke masa depan atau masa lalu. Entah itu dari seorang fisikawan, ada juga teori dari beberapa film, seperti di film Avengers Endgame atau Interstellar. Tetapi kenyataannya belum ada yang bisa benar-benar membuktikannya di era sekarang, karena perjalanan waktu tidak semudah yang kita bayangkan. Menurut Stephen Hawking, hukum fisika mengakomodasi gagasan perjalanan waktu menggunakan teori busa kuantum dan lubang cacing. Nah, konsep dari perjalanan waktu dalam aturan time travel di beberapa film yang pernah kamu tonton, apakah sudah sesuai teori sains dan fisika kuantum? Apakah mesin waktu itu bisa diciptakan di dunia nyata? Banyak para ilmuwan yang mempunyai teori tentang konsep perjalanan waktu, tetapi soal pembuktiannya masih sulit untuk dijelaskan dan dibuktikan, apalagi untuk membuat teknologi seperti di film-film untuk saat ini. Ada beberapa teori tentang mesin waktu yang sudah populer yang perlu kita bahas. Tetapi sebelumnya silahkan bergabung di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng di samping untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Busa kuantum dan lubang cacing. Menurut Stephen Hawking, dengan menggunakan teori busa kuantum dan lubang cacing, kita akan masuk ke skala terkecil, lebih kecil dari molekul dan lebih kecil dari atom, sampai pada sebuah tempat yang disebut busa kuantum. Ini adalah di mana lubang cacing berada. Lorong-lorong kecil atau jalan pintas melewati ruang dan waktu terbentuk secara konstan, menghilang dan terbentuk kembali dalam dunia kuantum ini. Mereka sebenarnya menghubungkan dua tempat yang berbeda dan dua waktu yang berbeda. Lorong-lorong itu sayangnya terlalu kecil untuk dilalui manusia. Para ahli fisika percaya bahwa mungkin saja untuk menangkap sebuah lubang cacing dan membuatnya menjadi cukup besar untuk dilalui manusia ataupun kapal luar angkasa untuk masuk. Secara teori, sebuah lorong waktu atau lubang cacing bisa melakukan lebih dari membawa kita ke planet lain. Jika kedua ujungnya berada di tempat yang sama dan terpisah oleh waktu dan bukannya jarak, sebuah kapal bisa terbang ke dalam dan muncul masih di sekitar bumi tapi di masa lalu. Mungkin dinosaurus akan menyaksikan kapal muncul untuk mendarat. Akhirnya, para ilmuwan menemukan bahwa hanya perjalanan ke masa depan yang mungkin. Sebagaimana hukum alam akan membuat perjalanan waktu ke masa lalu mustahil, sehingga hubungan antar sebab dan akibat berubah. Misalnya, jika kamu pergi ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mencegahmu lahir, bagaimana kamu bisa hidup di masa depan untuk kembali ke masa kini? Pada dasarnya, teori untuk perjalanan waktu masih menjadi sebatas teori. Belum ada manusia yang benar-benar bisa membuktikannya, walau kemungkinan itu bisa saja terjadi. Grandfather Paradox. Konsep paradoks ini merupakan yang paling populer. Singkatnya, kamu melakukan perjalanan waktu dan membunuh kakekmu karena di masa di mana kamu berada, kakekmu melahirkan generasi keluarga yang telah menghancurkan peradaban manusia. Kamu melakukan pembunuhan pada masa sebelum ayah dan ibumu lahir, atau sebelum kakekmu bertemu dengan nenekmu. Maka ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan, dan efeknya adalah kamu tidak pernah dilahirkan dan tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Butterfly Effect Paradox. Butterfly Effect Paradox menjadi salah satu efek paradok yang diciptakan dari perjalanan waktu.
yaitu perjalanan waktu dan tindakan yang dilakukan saat berada di masa lalu bisa menyebabkan efek dalam skala besar di masa mendatang. Misal, kamu adalah seorang penggemar film Terminator, film yang menceritakan tentang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk misi menggantikan sistem AI yang siap memusnahkan umat manusia dan mencegah kiamat yang akan terjadi. Tetapi teknologi seperti itu tetap saja belum bisa diciptakan di dunia nyata. Nah, kira-kira apakah kamu mempercayai semua teori tersebut? Dan di antara 3 teori barusan manakah yang paling masuk akal? Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar ya, agar pembahasan tentang perjalanan waktu lebih menarik lagi. Dan masih banyak sekali teori-teori tentang perjalanan waktu. Dan masih bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.